Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kemarin kita membahas mengenai bagaimana cara menghitung pak integrasi. Nah, sekarang kita akan fokus membahas menghitung ya, atau memperagakan berapa lama sih bisa naik pangkat dan naik jabatan ya. Dan ini sering juga ada pertanyaan soal ini ya, berapa lama bisa naik pangkat, tapi lupa menghitung berapa lama bisa naik jabatan ya. Nah, untuk itu saya akan mengulas mengenai masalah angka kredit, kenaikan jabatan dan pangkat ya. Oke, sebelum itu kita memulai, saya ingin mengajak kepada teman-teman, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu ya. Nah, jika sudah baru kita lanjut ya teman-teman ya, baru teman-teman bisa lanjutkan. Karena kenapa saya tidak ingin video ini atau tutorial ini menjadi penyebab terhalangnya ibadah teman-teman ya. Oke, bagi yang sudah melaksanakan, yuk kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah ada PowerPoint ya, yang teman-teman bisa lihat. Ini PowerPoint-nya cuma 3 aja. Nah, ini ya yang sering ditanyakan oleh teman-teman, berapa lama sih bisa naik pangkat atau naik jabatan ya. Pengen simpelnya saja tanpa menghitung ya. Jadi lebih baik lebih baik langsung bertanya ya. Nah, padahal kalau mau dihitung sebetulnya ada ya, dasar perhitungannya ada. Nah, kita langsung saja ke bagian selanjutnya ya. Ini lama naik pangkat dan lama naik jabatan. Jadi naik pangkat dan naik jabatan itu dua hal yang berbeda ya, Jadi naik pangkat itu misalnya dari 3A ke 3B ya. Jadi itu tadi yang saya sebutkan itu tadi golongan ya, golongan 3A dengan golongan 3B. Nah, kenaikan golongan dan golongan tadi itu beriringan dengan naik pangkat ya. Naik golongan otomatis pasti naik pangkat. Tapi kalau naik jabatan beda ya. Jadi naik pangkat itu belum tentu naik jabatan ya. Contohnya saja 3A 3B tadi ya. Kalau 3A itu rasanya penata ya. Lupa. Yang jelas kalau 3A dan naik pangkat ya 3A ke 3B itu ya. Itu bukan kenaikan jabatan ya, tapi kenaikan pangkat. Kenapa? Karena 3A dan 3B itu jenjang jabatannya sama-sama duduk di ahli pertama ya. Nanti di sini ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Jadi ini ya, ini 3A dan 3B itu masih di jenjang yang sama ya, yakni jenjang ahli pertama. Jadi ini yang disebut kenaikan jenjang ya, jenjang dari ahli pertama ke ahli muda itu namanya kenaikan jenjang. Kalau 3A ke 3B itu disebutnya sebagai kenaikan pangkat dan golongan ya. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi teman-teman sudah paham di situ ya. Kemudian bagaimana sih berapa lama kenaikan pangkat dan jabatan itu? Nah, kenaikan pangkat dan jabatan itu bisa dihitung dengan 2 metode ya. Ini dengan 2 metode. Yang pertama adalah dengan menambahkan angka kredit hasil pak integrasi dan hasil pak konversi. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman harus membuat pak integrasi dulu. Kemudian hasil dari pak integrasi ini kemudian ditambahkan lagi dari hasil pak konversi, yakni SKP tahun 2023 dan 2024. Jadi teman-teman yang punya angka kredit tahun 2022 ke bawah itu harus dibuatkan pak integrasi dulu ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa pak integrasi itu memang harus dibuat karena apa? Untuk penyetaraan nilai atau dikonversi nilainya, angka kreditnya, konversi nilainya. Kalau pengkonversi ini bukan nilai yang dikonversi ya, tapi predikat yang dikonversi menjadi angka kredit. Nah, yang saya maksud ini angka kredit yang dikonversi itu adalah pak integrasi. Jadi dupak atau pak konvensional yang dikonversi nilainya atau disetarakan nilainya dengan metode angka kredit baru. Ini kemarin video yang lalu saya sudah jelasin ya. Jadi ini harus dibuat dulu. Untuk
menghitung nilai angka kredit tahun 2022 ke bawah, kemudian ditambahkan dengan hasil pak konversi tahun 2023 dan 2024. Yang kedua, bisa dilakukan dengan simulasi pak konversi. Nah, ini beda lagi ya. Ketika ini sudah terjadi, maka selanjutnya kita bisa menghitung dengan menggunakan simulasi pak konversi. Nah, kemudian selanjutnya lama kenaikan jabatan. Ini tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kenaikan jabatan itu berbeda ya. Kenaikan jabatan dan pangkat itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi butuh 2 kali kenaikan pangkat baru bisa naik jabatan ya. Di sini saya ada tabel seperti ini. Jadi butuh 2 kali kenaikan pangkat. Yang pertama pangkat 3A dan 3B. Ya, jadi ini 2 kali. 1, 2 baru bisa naik ke jenjang ahli muda. Jadi ahli pertama ini ada 2 kali pangkat yang harus dilalui, 3A dan 3B baru bisa ke ahli muda. Ya, jadi gitu. Jadi 3A ahli pertama nggak bisa langsung ke 3C. Walaupun dia sudah ahli pertama. Ya, ahli pertama, tapi harus melewati 3B-nya dulu. Dari jenjang yang ahli pertama juga baru bisa naik ke ahli muda, ya. Oke. Jadi seperti itu pemaknaannya. Jadi butuh 2 kali. Jadi karena di sini butuh 2 kali, otomatis ahli pertama ini durasinya 2 kali kenaikan pangkat ya. 2 kali kenaikan pangkat baru bisa naik ke jenjang berikutnya ya. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian selanjutnya kita kasih simulasi aja contoh ya. Yang pertama tadi yang di bagian sini ya. Jadi menambahkan angka kredit ya, pak integrasi dan hasil pak konversi. Jadi metode pertama saya jelasin dulu ya. Untuk menghitung kenaikan pangkat itu berapa lama ya. Jadi kita hitung dulu di sini pak integrasinya dan hasil pak konversinya. Nah, di sini saya sudah ada contoh. Ini adalah pak konvensional ya, masih pak konvensional. Modelnya seperti ini ya. Jadi ini punya D3 ya, D3 keperawatan di mana posisinya 3 penata 3C ya, penata 3C dengan angka kredit seperti ini ya. Pendidikannya nilainya 60, kemudian tugas pokoknya 168,676 ya. Kemudian selanjutnya ada penunjang ya sebesar 28. Totalnya 276,676. Nah, kita simulasikan dulu ini saya menggunakan aplikasi lagi ya. Aplikasi pak integrasi untuk memudahkan saja. Nah, nilai tadi itu ya seperti sama dengan video sebelumnya. Nilai tadi itu kita masukkan di bagian sini ya. Nilai tadi itu semuanya tadi itu pendidikan di sini dimasukkan di sini, kemudian nilai tugas pokok yang 186,676 itu dimasukkan di sini, kemudian penunjangnya masukkan di sini, akhirnya nilainya di sini ya. Total nilainya itu tadi sama dengan yang ada di sini, 274,676 ya. Kemudian kalau menggunakan aplikasi ini ya jangan lupa tadi bagian atas ini disamakan juga ya. Di sini ada. Nah, ini penata ya. Posisinya penata 3C ya. Nanti di sini ada opsi pilihan. Nanti di sini otomatis ya. Di sini ada instruksi mengatakan akan terisi otomatis. Kalau di sini ada opsi pilihan ya. Opsi pilihan. Oke, gunanya apa? Supaya nanti dia bisa menghitung secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ya. Karena di sini sudah otomatis aplikasinya langsung di sini ya. 274 tadi itu langsung dikurangi dengan angka kredit dasarnya. Kredit dasar ini diperoleh dari Perka BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Kemudian langsung hasilnya ini ya. 274 dikurangi 200, akhirnya nilai penyetaraannya atau nilai konversinya ini ya. Yang ini tadi yang dikonversi nilainya sehingga turun menjadi nilainya sebesar 74 saja. Nah, inilah yang nilai yang dikonversikan tadi ya, yang tadinya 200 kemudian dikonversi menjadi 200 saja. Atau dilakukan penyetaraan nilai dengan penyetaraan nilai maksudnya disamakan dengan nilainya metode baru ya, angka kredit metode baru. Jadi ini adalah angka kredit metode baru sekarang ya, bukan lagi 200. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini ada formula seperti ini juga ya. Yang pada intinya tetap
menunjukkan hasil yang sama ya. Ini hanya membagi poin-poinnya saja. Ini yang tadinya tugas jabatannya ini ya, tugas pendidikan dan petugas pokoknya sebesar ini, maka jatuhnya di sini ya. Jadi ini hanya pembagi saja ya. Yang kode tadi ini penyebutan nilai ini menurun jadi seperti ini nilainya, menjadi tugas jabatan. Kemudian tugas penunjangnya tetap sama nilainya, kemudian total akhirnya menjadi 76 ya. Yang tadinya 200. Jadi ini hanya membagi ya. Jadi poin-poin ini hanya sekadar poin pembaginya saja untuk menunjukkan part-part yang mana yang dikonversi ya. Kemudian ini juga sama. Nah, nanti total akhirnya seperti ini ya. 74,676. Nah, nilai yang sudah dikonversi ini kemudian kita tambahkan dengan angka kredit hasil dari pak konversi tadi ya. Gitu. Nah, di sini saya sudah ada contoh ya pak konversi di sini. Nah, ini ya, teman-teman. Ini jadi umpamanya SKP-nya yang tahun 2023 ya. Ini contoh ya. Ini anggaplah ini di Desember, ya sudah dilakukan penilaian bahwa predikatnya itu SKP-nya predikatnya baik. Otomatis dia mendapatkan persentase 100% ya. Jadi perkaliannya 100% dari koefisiennya 25. Jadi dia berhak mendapatkan 25 angka kredit ya. Oke. Selanjutnya angka kredit kumulasinya. Jadi karena ini cuma hanya satu metode penilaian, satu periode, satu macam periode maksudnya ya, hanya periode tahunan bukan periode triwulan, maka di sini yang terakumulasi cuma 1 tahun ini ya. Berbeda umpamanya kalau dia menggunakan sistem periode triwulan ya. Saya contohkan saja di sini. Mana ini? Ini umpamanya dia menggunakan sistem periode triwulan ya. Oke. Maka nanti yang terakumulasi di sini adalah seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Coba saya lihat kenapa tidak terjumlahkan. Oke, karena di sini nggak ada predikatnya. Oke, umpamanya ya saya kasih predikat di sini. Umpamanya Januari sampai Maret triwulan 1 predikatnya baik, kemudian triwulan 2 predikatnya baik juga. Ini juga predikatnya baik. Triwulan berikutnya ini juga predikatnya baik ya, ini. Ya, jadi triwulan 1, 2, 3 dan 4 ini berada di predikat baik. Nah, maka nanti yang terakumulasi di sini ya. Oke, ini ada yang keliru ntar. Triwulan. Oke, tidak terdeteksi. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas saya ingin memberitahu bahwa kalau di bagian pak angka kredit akumulasi ini adalah maksudnya akumulasi dari hasil pak dari hasil konversi tadi ya, predikat yang dikonversi tadi ya, yang ini. Oke, karena ada sistem predikat di sini ya. Jadi angka kredit yang 2022 tadi itu bukan di sini ya, bukan di sini tempatnya, karena di sini memang khusus lembar predikat ya. Di sini khusus lembar ada predikatnya seperti ini ya. Ini. Oke, kita kembalikan ke periode tahunan saja ya, biar normal, nggak ada value. Oke, seperti ini ya. Nah, karena di sini cuma ada satu macam periode, nggak seperti periode triwulan tadi, maka di sini jatuhnya hanya satu periode, hanya satu jenis periode saja yang diakumulasi. Nah, nilai yang 74 tadi itu kemana? Nah, jatuhnya di sini. Nilai 74 tadi itu jatuhnya di sini. Ini jatuhnya dia angka kredit JF lama, ya, angka kredit lama. Nah, jatuhnya di sini sebagai angka kredit lama, itu yang diambil dari sini ya. Nah, di sini inilah yang disebut angka kredit lama ya, angka kredit lama. Makanya di bagian sini ya terisinya di sini ya, bukan nilai konversi. Kalau dia masuk di sini dia akan menjadi nilai angka kredit konversi jadinya kalau kita masukkan di sini ya. Kalau 74 tadi itu jatuhnya di sini
Dia jatuhnya dari sebagai angka kredit konversi yang bersumberkan dari SKP. Nah, kalau versi saya nggak seperti itu ya. Jadi ya jatuhnya di sini angka kredit konversi, tapi jatuhnya dari yang bersumber dari angka kredit lama. Makanya di sini ada row baris angka kredit lama ya di sini. Nah, yang konversinya itu di sini, kemudian di sini ya, jatuhnya di sini. Di angka kredit baru, hasil angka kredit konversi ya ini. Yang bersumber dari SKP yang dikonversi. Ya, predikatnya yang dikonversi. Nah, ini kan tadi ceritanya dia mendapatkan 25. Jadi 74 ini ya, total nilai di sini 74 ini tadi ditambah 25. Maka jatuhnya total nilainya 99. Nah, 99 ini tentunya untuk di tahun 2023 ya. Tahun 2023 nih di Desember tahun 2023 itu secara PAK ya, secara PAK penetapan angka kreditnya itu belum mencukupi ya. Belum mencukupi. Karena kenapa? Masih kurang dari 100 ya. Jadi masih kurang 100. Nah, kemudian untuk secara jabatan itu 0. Secara jenjang jabatan itu 0 kebutuhannya. Jadi ini khusus row untuk kebutuhan pangkat. Dan ini secara khusus row-nya untuk kebutuhan secara jabatan. Mengapa di sini jenjang jabatan, kebutuhan jenjang jabatannya 0? Karena memang yang pertama ini sini. Kita dilihat di sini ya, di tabel. Oke, kita lihat di tabel. Nah ini 3C mau naik ke 3D ini kebutuhan jenjangnya 100. Kebutuhan jenjangnya itu 0. Nah, seperti yang ada di tabel saya tadi ya. Kebutuhan jenjangnya 0, sedangkan kebutuhan pangkatnya itu naik pangkatnya itu 100. Ya. Nih, 100. Oke. Makanya tadi di sini 0. Mengapa? Karena ya, kalau kita lihat secara seksama, mengapa di sini 100? Simple jawabannya. Karena jenjangnya sama. Nih 3C, 3D itu jenjangnya sama. Jadi ketika 3C ke mau 3D itu jenjangnya sama. Makanya kebutuhannya 0 di sini. Ya. Dan juga yang kedua berikutnya adalah ini adalah pangkat tertingginya. Udah habis, udah mentok. Jadi nggak ada kebutuhan lagi. Sudah nggak ngejar. Jadi cukup memenuhi kenaikan pangkat ini ya. Ya, kebutuhan naik ke 3D-nya udah selesai. Nanti jabatannya tetap penyelia. Jadi ketika dia di 3D tetap juga penyelia. Jadi nggak butuh ngejar jabatan lagi karena jabatannya udah penyelia. Yang dia kejar itu pangkatnya dikejar. Makanya ada kebutuhan 100. Ya, jadi begitu jalan ceritanya. Makanya tabelnya itu seperti ini di sini ya. Ini berdasarkan per KBKN nomor 3 tahun 2023 dan itu juga yang saya buat di sini ya, tabelnya seperti ini. Dan ini udah otomatis. Oke, kemudian secara kita kembali ya. Secara PAK tahun 2023, secara PAK tahun 2023 masih minus ya, masih minus 0,324. Maka di sini langsung secara otomatis berbunyi tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang ya, kenaikan pangkat atau jenjang ya, setingkat lebih tinggi menjadi perawat penyelia ya. Jadi tetap jabatannya perawat penyelia, penata tingkat satunya belum bisa ya. Oke, kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan selanjutnya? Maka ini kita simulasikan lagi ya. Ini 99,676. Nah, 99 ini kita alihkan kita umpamanya ini alihkan ke 2024 ya. Ini kita tuliskan 2024. Kemudian kita simulasikan lagi. Ini ya, kita tulis di sini 99,676. Ya. Ini kita hapus. Ya. Nah, nanti secara perhitungan angka PAK-nya, secara PAK-nya, oke. Nah, di sini angka kredit JF-nya
JF-nya lamanya itu sudah nggak ada ya, karena sudah terinclude di sini, makanya dia jatuhnya konversi angka kredit di kolom lama ya. Kemudian di bagian barunya angka kredit barunya ya, karena predikatnya masih sama ya, predikatnya masih predikat baik ya, maka dia berhak mendapatkan 100% dari 25 ini. Maka angka kredit yang didapatkan itu 25 juga, maka di sini jatuhnya di sini ya. Jadi ini yang lama, ini yang baru dalam mekanisme angka kredit konversi ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini udah langsung otomatis ya, yang tadinya merah langsung otomatis menjadi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi perawat penyelia pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D ya. Jadi langsung berubah. Nah, ini dia udah punya kelebihan 24 ya, dan udah mentok ya. Jadi kenaikannya itu udah mentok ya, udah mentok, udah nggak bisa naik lagi. Nah, ini sudah bisa dipertimbangkan ya, dengan pak ini sudah bisa dipertimbangkan untuk duduk di 3D-nya ya. Jadi modelnya seperti ini. Di sini masih penyebutannya 3D ya. Ini rekomendasinya untuk di bawah sini, rekomendasinya untuk di 3D ya. Nah, ini masih di 3C. Nanti di bagian bawahnya sini ada rekomendasinya ini ya. Ini rekomendasinya ini untuk bisa duduk di 3D ya. Jadi begitu prosesnya ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian poin berikutnya ya. Kita udah menghitung ini tadi ya, menghitung pak integrasi dan hasil pak konversi. Nah, kita simulasikan lagi dengan menggunakan pak konversi ya. Pak konversi. Nah, ketika umpamanya yang tadi itu ya, yang tadi ini kita turunkan levelnya ya, kita turunkan dia levelnya ini ya, kita turunkan levelnya dari sini, sorry, saya ke sini saja biar enak. Kita turunkan levelnya, nggak usah kita penyelia 3A 3B. Anggaplah umpamanya dia sudah di puncak tertingginya mahir ya, yakni di 3B. Nah, butuhnya ke 3C ya, 3C ya, dan sudah melakukan perhitungan pak integrasi dan konversi. Nah, di sini saya sudah punya tool ya. Jadi untuk menghitung selanjutnya ya, jika ini udah di periode terakhir nih ya, di mahir ya, kita akan mencoba menghitung berdasarkan simulasi angka kredit berdasarkan nilai hasil SKP konversi ya. Ini saya delete dulu bagian atas di sini ya. Ini saya sudah siapkan tabel. Jadi ini rumusnya sama semua ya, rumusnya sama semua. Jadi ini saya sudah sediakan tabel seperti ini, tool ya, ini namanya tool untuk menghitung secara keseluruhan, secara bersamaan mekanismenya seperti apa ya. Baik yang di tingkat D3 ya. Nah, ini namanya tingkat terampil, yang di sebelah sini itu disebut tingkat ahli atau keahlian. Ya, ini di tingkat keterampilan. Oke. Ini D3, ini S1 ya. Oke. Pamannya di mahir udah selesai ya, udah di mahir udah, sorry. Ya benar, di mahir udah tadi udah selesai ya. Udah selesai, mau ke penyelia. Nah, untuk duduk ke penyelia ya. Contoh umpamanya predikatnya SKP-nya itu dalam kondisi baik. Maka secara total keseluruhannya ini tuh butuh 4 tahun ya. Kalau dia predikatnya baik. Ya, jadi sini ya. Jadi umpamanya dia udah 3B ya, mau ke 3C. Jadi 3B ini dia harus menjalani 4 tahun dulu 3B-nya, baru bisa naik ke 3C. Jadi 3B ini harus menjalani 4 tahun dulu, baru bisa naik ke 3C untuk duduk di penyelia. Nah, jadi seperti itu ya gambaran tool yang ada di sini ya. Ini. Ketika dia predikatnya baik saja, nilai predikat SKP-nya baik saja,
maka dia butuh 4 tahun ya. Kenapa 4 tahun? Karena ini ya, koefisiennya itu ya, ini koefisiennya 25. Nih, 25%. Ini koefisiennya 25. Ini konstanta ya, nilai baku. Nggak boleh dirubah. Nah, kalau dia predikatnya baik, maka dia berhak mendapatkan 100% dari koefisiennya ini. Nah, 100% dari 12,5 tetap hasilnya 12,5. Nah, 12,5 ini kemudian dibagi 100, ya butuh 4 tahun ya. Dibutuh 4 tahun. Gitu jalan ceritanya. Berbeda umpamanya kalau dia predikatnya sangat baik ya. Sangat baik. Maka ketika dia sangat baik di sini, maka dia kedudukannya di sini ya. 18,75. Maka dia berhak mendapatkan 150% ya, 150% dari 12,5 ini. Berarti angka kreditnya melampaui koefisiennya ya. Lebih besar daripada koefisiennya karena predikatnya sangat baik. Maka jatuh nilainya itu sebesar 18,75 ya. Maka butuhnya itu cuma 2,5 tahun kalau dia predikatnya sangat baik ya. Oke, begitu juga dengan jenjang jabatannya. Saya sudah katakan tadi jenjang jabatan itu ya, di sini tadi saya sudah katakan. Nah, ini ya. Kenaikan jenjang itu butuh 2 kali ya, butuh 2 kali kenaikan pangkat. Nah, di sini sudah tergambarkan ya, sudah tergambarkan. Ini 1, 2. Jadi mahir di 3A harus naik pangkat dulu ke mahir 3B, baru bisa ke penyelia 3C. Jadi butuh 2 kali ya, effortnya 2 kali. Makanya di bagian tool ini butuh 2 kali ya. Kalau 2 kalinya sangat baik ya, kita sama-sama sangat baik, maka ya dari 3A ini mau 3A, 3B, kemudian ke 3C butuh 2 kali lipatnya ya, effortnya ya untuk mahir ya, itu normal saja. Tapi bagaimana kalau kondisinya sangat baik, dalam kondisi baik saja ya, ini baik, kemudian ini juga kondisi baik saja, maka kenaikan jenjang itu nyatanya pasti akan jauh lebih lama ya, karena pangkatnya aja udah lama ya. Oke, jadi begitu ya cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya materi saya kali ini. Bagaimana menghitung ya berapa lama bisa naik pangkat dan naik jabatan ya. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya kira saja. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.